Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini adalah materi yang ada di bab 2 untuk kelas 7 di semester ganjil ini. Apa aja yang akan kita pelajari pada klasifikasi makhluk hidup? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Lalu mempelajari tentang cara mengklasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, kita belajar yang pertama dulu yaitu tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, benda dikelompokkan menjadi tak hidup dan benda hidup. Nah, di sekitar kita tuh ada benda apa aja sih? Ada meja, ada kursi, ada ikan, ada ayam. Nah, teman-teman bisa nggak sih membedakan mana sih yang hidup, mana yang tak hidup, atau mana yang mati ya? Nah, kalau ini meja ini benda hidup atau tak hidup? Benda tak hidup. Sedangkan satunya ikan benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Apa yang membedakan? Kok teman-teman bisa langsung jawab, oh meja ini tak hidup, oh ikan ini hidup? Soalnya kenapa? Ada yang tahu? Pasti teman-teman sudah tahu. Sekarang nih, apa bedanya? Kita ke ciri-ciri benda tak hidup dulu. Yang pertama tentang gerak. Nah, tadi yang tak hidup di antara meja sama ikan tadi, yang tak hidup yang mana? Yang meja. Nah, kalau meja tadi kan tak hidup nih. Apakah meja tadi bisa bergerak? Bisa, tapi harus ada gaya yang bekerja pada meja. Kalau mejanya cuma didiamkan toh, tidak diberikan suatu gaya, baik itu dorongan maupun tarikan, maka benda tadi atau meja tadi tidak dapat bergerak. Jadi ciri-ciri benda tak hidup yang pertama, dia hanya dapat bergerak jika diberikan suatu gaya atau energi. Kayak mobil-mobilan juga atau mainan yang lainnya dapat bergerak jika diberikan suatu gaya atau energi. Kalau didiamkan tok, dia tidak akan bergerak dengan sendirinya. Makanya dia disebut benda tak hidup. Lalu ciri yang kedua yaitu bentuk dan ukuran. Nah, setiap benda tak hidup atau benda mati itu akan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan tidak pasti. Misalnya nih, batu pada suatu tempat memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu warna dan aroma. Nah, benda tak hidup itu akan memiliki warna dan aroma yang khas dan berbeda-beda. Nah, hal tersebut merupakan salah satu ciri untuk membedakan satu jenis benda dengan benda yang lainnya. Contohnya nih, ada aroma, misalnya lagi tiba-tiba tuh ada bau-bau apa ini? Langsung teman-teman, ini kayak ada bau-bau bakaran plastik. Oh, aroma plastik nih udah khas banget kayak gini. Terus kemudian misalnya mainan slime. Nah, dia juga memiliki aroma sendiri. Oh, ada aroma-aroma kayak slime nih. Jadi setiap benda memiliki warna dan juga aroma sendiri-sendiri sehingga kita dapat membedakannya. Lalu gimana dengan virus? Virus itu termasuk benda hidup kah? Atau benda mati? Ternyata virus ini berada di antara benda hidup dan benda mati. Virus dapat dikatakan benda hidup karena virus itu memiliki DNA atau RNA dan dapat berkembang biak. Nah, tapi virus itu juga dapat dikatakan benda mati karena kita belum tahu virus itu membutuhkan nutrisi atau tidak, perlu makan atau tidak. Sehingga virus itu tadi belum bisa dikatakan ini sepenuhnya benda hidup atau sepenuhnya benda mati, karena masih mengambang. Jadi virus ini berada di tengah-tengah. Jadi dia
tidak bisa dikatakan benda hidup maupun tidak bisa dikatakan benda mati. Nah, itu tadi kita belajar tentang poin pertama, yaitu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Sekarang kita ke cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Tadi kan kita belajar tentang ciri-ciri benda tak hidup. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri benda yang hidup. Nah, benda yang memiliki ciri-ciri hidup itu dapat dipastikan termasuk makhluk hidup. Kayak tadi, meja dan ikan, mana yang termasuk benda hidup? Yang ikan, karena ikan memiliki ciri-ciri hidup. Lah, memangnya apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, yang pertama bernafas. Ikan itu bernafas enggak? Bernafas. Kalau meja, pintu, jendela, dia tidak bernapas. Terus kayak manusia bernafas, tumbuhan dia juga bernafas. Lalu bergerak. Nah, bergerak di sini berbeda dengan yang tak hidup. Kalau yang tak hidup atau benda mati, dia dapat bergerak jika diberikan suatu gaya atau energi, atau ada gaya atau energi yang mempengaruhi benda tersebut sehingga dia dapat bergerak. Tapi kalau pada makhluk hidup, benda ini dapat bergerak dengan sendirinya. Kayak kita jalan kaki, kita berlari. Nah, makanya kita bernafas, kita juga bergerak. Nah, kita juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup sehingga manusia itu dikatakan makhluk hidup. Kalau pohon itu bergerak enggak? Ya bergerak. Nah, ada gerak pohon atau gerak tanaman itu dipengaruhi oleh beberapa rangsangan dari luar. Contohnya, ada pohon yang tubuhnya itu agak doyong nih, misalnya doyong ke kanan. Kenapa sih kok pohon itu doyongnya ke kanan? Oh, ternyata dia ini mengarah ke arah datangnya sinar matahari. Ternyata sinar mataharinya itu banyak dari yang sebelah kanan. Sehingga kalau sebelah kiri dia tuh misalnya tertutup gedung. Sehingga tumbuhan tadi akan bergerak menuju ke sinar matahari. Jadi tanaman atau tumbuhan juga termasuk makhluk hidup karena dia juga bergerak. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, kita sebagai manusia, terus hewan juga, terus tumbuhan. Nah, kita ini dapat bergerak karena memiliki energi. Nah, energinya ini didapat dari mana? Didapat dari makanan. Seperti kita dapat dari karbohidrat, dapat dari nasi, dapat dari sayur, dapat dari lauk pauk. Nah, semua ini masuk ke dalam tubuh sehingga akan diolah, lalu kita memiliki energi. Nah, sehingga ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makan atau nutrisi. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Ada yang tahu perbedaannya? Apakah manusia itu tumbuh? Tumbuh. Nah, kalau pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran. Bisa contohnya tinggi badan. Tinggi badan kita ketika TK itu dulu seberapa, ketika kita saat SMP, nah kita mengalami pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan yang lainnya juga bisa namanya pertumbuhan adanya perubahan atau bertambahnya berat badan atau volume kayak gitu. Sehingga pada proses pertumbuhan ini terjadi peningkatan ukuran fisik yang diakibatkan oleh perbanyakan sel. Kemudian kalau perkembangan, nah kalau perkembangan ini adalah proses perubahan makhluk hidup dari muda menjadi dewasa. Pada tahap perkembangan terjadi proses pembentukan struktur tubuh yang memiliki fungsi khusus. Apa contohnya? Contohnya tuh misalnya kata dia berkembang nih dari